Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mil Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi ya latihan terkait dengan persiapan tes KDCAT, dan untuk materi di kesempatan ini adalah soal TIU. Masih kita bahas tentang TIU, dan nanti di video berikutnya mungkin kita akan bahas TKP, TWK ya. Jadi semua kisi-kisi kita akan bahas. Dan hari ini kita masih fokus TIU untuk dalam kategori kisi-kisi terkait dengan tes SKDCAT. Nah, sebelum itu teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini ya, agar kita semakin semangat membuat video ataupun menginformasikan terkait dengan perkembangan CPNS, sekolah kedinasan, P3K ya, ataupun terkait dengan latihan-latihan materi soal dari tes SKDCAT. Seperti biasa, untuk teman-teman yang belum menonton video-video lainnya, entah itu materi, entah itu latihan soal, silahkan kalian bisa tonton, ada di playlist ya. Silahkan ada satu folder materi dan juga latihan. Nah, di sini kalian bisa lihat dan bisa kalian tonton terkait dengan video-video pembelajaran lainnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ya, kita akan bahas terlebih dahulu PR yang sudah saya berikan kepada teman-teman semuanya. Nah, PR ini tentunya selalu akan kita bahas setiap video baru. Jadi setiap video saya akan tinggalkan PR, dan di video berikutnya saya akan bahas ya bersama-sama teman-teman. Dan tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah menjawab di kolom komentar ya terkait dengan PR ini. Bervariasi jawabannya, ada yang jawab A, B, C ya, ada D, dan juga ada yang E. Dan kita akan bahas hari ini kira-kira ya, untuk PR ini jawaban yang benar itu jawaban yang mana. Dan ini merupakan soal TIU, tes intelijensi umum, untuk kisi-kisinya terkait dengan deret, khususnya untuk deret angka. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa angka ini adalah angka berurutan ya. Jadi berurutan. Urutannya adalah naik ya. Jadi 400, 900, 1600, 2500. Nah, kalau berurutan naik ini biasanya kalau ada satu operasi ya, satu operasi hitungan yang digunakan. Nah, sebenarnya untuk menjawab soal ini banyak metode yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi di kolom komentar ada banyak teman-teman bervariasi terkait dengan metode ataupun cara menjawabnya. Tapi hasilnya juga tetap sama semuanya. Jadi akhirnya itu tetap sama. Nah, seperti itulah soal matematika biasanya. Satu soal bisa dijalankan atau dijawab dengan beberapa rumus, beberapa jalan, dan hasil akhirnya itu yang akan menentukan jawaban tersebut sama atau tidak. Kalau berbeda berarti rumus tersebut salah. Tapi kalau sama ya, mau rumus apapun yang kalian gunakan, yang kalian cepat pahami itu bisa digunakan. Nah, kita lihat setidaknya ada tiga cara untuk menjawab soal ini. Nah, ini ya. Jadi operasi bilangan dari deret angka ini bisa tiga jalan yang bisa kalian lalui untuk menjawab ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan kepangkatan 2. Kepangkatan 2 itu bagaimana? Kepangkatan 2 itu seperti contohnya ya, 20 pangkat 2 seperti ini ya. Nah, untuk menjawab soal ini 400, kemudian 900 ya, 1600, 2500, kemudian yang ditanyakan 400 ini bisa didapat dengan 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu bukan 20 kali 2 ya, tapi 20 kali 20. 20 kali 20 ini 400 hasilnya. Oke. Kemudian kalau di sininya berapa? 30 pangkat 2. 30 kali 30 900. 1600 40 kali 40 itu hasilnya 1600. 2500 50 pangkat 2, 50 kali 50 ini 2500. Berarti di sini 60 ya, kali 60 atau 60 pangkat 2 hasilnya adalah 3600. Jadi jawabannya adalah B. Atau jalan kedua, ini yang pertama ya. Jalan kedua, kalian bisa menjawabnya dengan rumus perkalian. Ingat, operasi hitungnya ini hanya digunakan satu. Kalau rumus perkalian berarti digunakan bagaimana? Oke, ini ya. 400, 900, 1600, kemudian 2500 ya. Nah, hasilnya 3600. Oke. Nah, cara jawabnya bagaimana? Ini 200 dikali 2. Oke, 200 kali 2. Mana nih? Dikali 2 ya, hasilnya 400. Kemudian 300 dikali 3. Oke, ini ya. Dikali 3 hasil 900. Kemudian 400 dikali 4. Nah, 1600. 500 dikali 5. Oke. Kemudian 600 dikali 6, hasilnya 3600. Ini jalan yang kedua.
Kalau penjumlahan, nah ini kalau penjumlahan ya, oke, ini bisa juga operasi itunya penjumlahan. 400, 900 ya, kemudian 1600, 2500, kemudian 3600. Oke. Kalau penjumlahan bagaimana? 400, oke, ditambah berapa menjadi 900. Ini ditambah 500 berarti. Kemudian 900 ya ke 1600 ditambah berapa? Tambah 700. 1600 ke 2500 tambah berapa? Tambah 900. Jadi tambah 200 ya, tambah, jadi ini selisihnya 200. Oke, selisihnya 200. 2500 ya ditambah berapa? Jadinya hasilnya 3600. Jadi 1100. Ini kan jaraknya 200. Nah, jadi ini kalau konsep penjumlahan ya. Nah, sebenarnya cara menjawabnya itu semuanya benar. Tinggal kita cara cepat mau ngambilnya itu yang mana, yang pahamnya ya. Yang pasti kita harus tahu konsep untuk deret ini, ada yang urutannya semakin ke atas ya, semakin naik untuk angkanya, ada yang turun, ada yang angkanya campuran. Biasanya kalau campuran menggunakan operasi hitung itu setidaknya 2 operasi hitung. Ya, tapi kalau yang seperti ini operasi hitungnya hanya satu ya, hanya satu operasi hitung yang digunakan. Bisa dengan kepangkatan, bisa dengan perkalian, dengan penjumlahan. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya, operasi hitung itu banyak. Ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian ya, kepangkatan juga termasuk operasi hitung. Jadi tidak harus keempat tadi ya. Jadi kepangkatan juga masuk dalam operasi hitung. Oke, ya, paham teman-teman untuk PR ini. Jadi kalau soal deret ini kalian mau menjawabnya dengan versi kalian sendiri boleh, karena deret ini kan kita mencari nilai yang ditanyakan. Walaupun jalannya berbeda, asalkan hasil akhirnya tetap sama dan kalian mudah untuk menjawabnya, itu benar ya. Oke. Kita lanjut ke latihan ya. Ini masuk ke latihan soal yang pertama. Ini soal tentang silogisme. Oke, ini ya udah masuk silogisme. Orang yang tidak rajin beribadah pasti hidupnya tidak pernah bersyukur. Orang yang rakus pasti hidupnya selalu merasa kurang. Orang yang merasa kurang pasti tidak rajin beribadah. Nah, ini kalau mau silogisme ini cara jawabnya kita biasanya menggunakan modus ya. Modus tolen dan juga modus ponen. Materinya sudah saya buat. Jadi ada yang jika P maka Q ya. Q maka S. Oke. Nah, seperti ini. Ini yang namanya modus polen dan modus tolen, ponen dan juga modus tolen ya. Nah, cara jawabnya bagaimana? Orang yang tidak rajin beribadah, ini kan satu ya, satu kesatuan. Orang yang tidak rajin beribadah, kita buat berarti P, jika P, oke. Pasti hidupnya tidak pernah bersyukur. Ini maka Q, oke ya. Orang yang rakus, oke. Ini kan beda kalimatnya. Orang yang rakus kita buat di sini R berarti, oke. Jika R, pasti hidupnya selalu merasa kurang, karena kan beda dengan premis yang pertama. Ini namanya premis. 1 premis diakhiri sama titik, 2 premis, 3 premis ini ya. Nah, hidupnya selalu merasa kurang, berarti S. Oke. Orang yang merasa kurang, nah ini tadi ya, diulangi lagi kalimatnya, berarti jika S, nah ini ya. Orang pasti tidak rajin beribadah. Tidak rajin beribadah tadi apa? P ya. Oke. Nah, cara jawabnya seperti ini. Nah, kalau sudah dapat rumusnya seperti ini, kita langsung eliminasi. Eliminasi yang mana? Kita lihat dulu ini S. S dan S langsung kita coret. Oke, tinggal menyisakan jika P maka Q, jika R maka P. Oke. Atau bisa kita balik ya. Oke, ini bisa kita balik. Sama saja dia. Jika R maka P ya. Jika R maka P, jika P maka Q ya. Oke. Jadi yang coret yang mana? Adalah yang P-nya. Nah, tinggal jika R ya, maka Q. R-nya tadi apa? R-nya tadi, R-nya orang yang rakus, oke ya. Rakus, kemudian Q-nya apa? Q-nya tadi ini ya. Nah, hidupnya tidak pernah bersyukur. Oke, langsung kita cari. Orang yang rakus pasti tidak rajin beribadah. Ini salah ya. Orang yang hidupnya merasa kurang pasti tidak pernah bersyukur. Juga salah. Orang yang rakus pasti tidak pernah bersyukur. Nah, oke.
Jadi jawabannya jika R maka Ki jawabannya adalah yang C. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ada soal-soal silogisme, cara jawabnya kalian buat entah itu dalam modus ponen dan modus tolen ya. Nah, cara buatnya seperti ini. Jadi kalau ada yang sama itu langsung eliminasi saja. Kalian coret, tinggal cari yang berbeda ya. Oke, paham ya untuk soal yang ke satu ini. Nah, ini ya. Hasil akhirnya adalah jika R maka Q. Soal nomor 2 tentang analogi. Oke, analogi ini ya. Semua dokumen itu harus dicek dengan akurat dan tepat. Hubungan kalimat ini sama dengan hubungan kalimat ini ya. Oke, semua dokumen itu harus dicek secara akurat dan tepat. Ini kata kuncinya. Akurat dan tepat. Ya. Ini akurat dan tepat ini baliknya atau lebih jelasnya adalah sinonim, persamaan kata. Akurat dan tepat itu sama maknanya ya. Berarti kita cari hubungan kalimat yang sama makna dari keduanya. Oke. Kita lihat semua ruang kelas harus difasilitasi dengan AC dan proyektor. AC serta proyektor ini tidak sama, bukan sinonim, beda ya. Sebelum semuanya terjadi, kita harus mengantisipasi semua serangan dari serangan dan agresi dari tentara sekutu. Oke, yang mana nih? Serangan dan agresi. Serangan dan agresi itu sama ya. Jadi agresi itu adalah serangan militer ya. Nah, ini sama maknanya. Jadi ini sinonim. Oke, kita save dulu. Ada nggak jawaban yang lain? Semua proyek akan dapat berjalan dengan lancar apabila kita mengundang seorang ahli serta ilmuwan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ahli serta ilmuwan atau ahli dan ilmuwan itu beda ya. Jadi ahli walaupun ilmuwan masuk kategorinya ahli, tapi ahli itu banyak, bukan hanya ilmuwan ya. Oke. Jadi paham ya, ini bukan sinonim. Jadi beda maknanya. Setelah bekerja seminggu penuh saya merasa tubuh saya letih dan kurang darah ya. Letih itu lebih ke capek ya. Kurang darah itu ya masuk juga kategori ya capek, tapi berbeda maknanya ya. Jadi letih dan kurang darah itu berbeda. Butuh sebuah ketangkasan serta keberanian untuk bisa memimpin wilayah A. Ketangkasan dan keberanian itu dua hal yang berbeda ya. Jadi jawaban yang sudah pasti di sini adalah jawabannya yang B, karena serangan dan agresi itu sama maknanya. Ya, itu ya cara menjawab soal analogi. Jadi kalau soal analogi itu kita harus paham dulu apa yang mau ditanyakan, apa yang memang diminta ya. Kalau ini hubungan kalimat yang sama itu hubungan kalimat yang ini akurat dan tepatnya, karena ini adalah maknanya sama, masuk dalam kategori sinonim. Berarti jawabannya juga cari makna yang sama atau sinonim. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ya. Ini masih soal analogi. Jadi analogi itu banyak model soalnya, sama seperti deret angka. Yang ini modelnya seperti ini ya. Jadi makan kenyang, kemudian obat, kemudian apa yang ditanyakan. Nah, ini hubungan per katanya ya. Cara jawabnya kita harus cari maknanya atau kita cari hubungan katanya ya. Jadi kalau makan dan kenyang ini berarti ada maknanya di sini sebab akibat. Oke. Kita makan maka menjadi kenyang. Nah, itu ya. Jadi karena kita makan, sebabnya makan, akibatnya kita menjadi kenyang. Nah, jadi seperti itu caranya. Obat tanda tanya apa? Oke. Apakah sakit? Ya, obat sakit ini kurang pas ya. Obat ya diberikan oleh dokter mungkin ya, ini juga kurang tepat. Obat rumah sakit ini kurang tepat juga ya. Kemudian obat sembuh. Nah, ini ya jawabannya ini obat sembuh. Kenapa obat sembuh? Karena dengan kita mengonsumsi obat atau makan obat kita dapat menjadi sembuh. Nah, ini ya. Kemudian obat membuat kita semangat. Oke, ini kurang pas maknanya, jadi salah. Nah, jawabannya adalah obat dan sembuh. Jadi yang kita cari adalah hubungan katanya ya, padanan katanya itu apa. Dengan makan dapat membuat kita kenyang, dengan minum obat dapat membuat kita sembuh ya. Jadi seperti itu untuk menjawab soal-soal analogi. Kita
analogikan, ya. Kita hubungkan kata tersebut. Hubungannya apa? Itu yang paling pas untuk menjawab soal nomor 3 ini. Nah, sebelum itu teman-teman, seperti biasa saya tawarkan kepada teman-teman semuanya, sekarang dibuka kelas intensif bagi teman-teman yang mau belajar. Kelas dimulai 6 Oktober ini ya. Silakan, jangan sampai kalian ketinggalan kelasnya, dan tentunya pendaftaran ini lebih murah daripada ini ya. Silakan yang mau mendaftar, kalian bisa lihat di Instagram saya, sudah saya posting dengan DM ke Instagram saya, atau bisa klik link ada di deskripsi video ini untuk cara mendaftar. Atau bagi teman-teman yang mungkin ingin tryout hanya 15.000, silakan kalian bisa mendaftar dengan klik link di bio Instagram saya, atau bisa dengan klik linknya di deskripsi video ini juga ada untuk teman-teman yang ingin mendaftar tryout. Saya tunggu dan kita bisa belajar bersama. Lanjut soal yang nomor 4. Oke. Kalau soal analitis sudah saya jelaskan, kita harus tahu dulu pertanyaannya apa. Berada di manakah Abi? Oke, ini pertanyaannya. Berarti yang ditanyakan adalah keberadaan Abi. Tapi kita tidak tahu konsep keberadaannya apa di sini. Kita baca di atas ya. 8 orang siswa kelas A akan menempati gedung kelas baru. Oke, berarti ini lebih kepada tempat duduknya ya. Nah, ini ya. Sedangkan dalam kelas hanya terdapat 2 barisan tempat duduk ke belakang. Nah, langsung kita buat ilustrasinya. Jadi kalau jawab analitis ini, sambil kita baca, kita buat ilustrasinya. Kita coret-coret. 8 orang siswa kelas A menempati gedung kelas baru. Sedangkan dalam kelas hanya terdapat 2 barisan tempat duduk ke belakang. 2 barisan ke belakang. Berarti ini ya. 2 barisan ke belakang itu seperti ini. Nah, ya. Jadi kita buat 8 berarti. Kalau 8 berarti ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya, ada 4 kursi ke belakang ya. 2 baris. Oke, ini 2 baris ke belakang. Rita yang merupakan sahabat Susi meminta duduk di sebelah Susi dan diapit oleh Budi dan Andi. Oke, kita cari yang belakang terlebih dahulu. Ini siapa ya? Oke, biar kita gampang. Nah, ini berbeda dengan Heru dan Andi. Berarti yang belakang sekali adalah Heru dan Andi. Oke, ya. Kemudian justru Maya dan Dani paling senang duduk di barisan bangku paling depan. Oke, berarti depan sekali ini Maya dan Dani. Maya dan Dani. Nah, tinggal ada 4 orang lagi sisa karena tadi 8 ya. Kita baca yang atas lagi. Rita yang merupakan sahabat Susi meminta duduk di sebelah Susi dan diapit oleh Budi dan Andi. Andinya di sini, berarti sini Budi ya. Nah, di sini Budi berarti. Jadi Susinya di mana? Susinya di sini. Kemudian Rita yang merupakan sahabat Susi meminta duduk di sebelah Susi. Di sini berarti Ritanya ya. Bukan ya, kebalik. Jadi Ritanya di sini ya. Rita yang merupakan sahabat Susi minta duduk di sebelah Susi. Berarti Susinya di sini. Nah, dan diapit oleh Budi. Yang diapit itu bukan Susi ya, tapi Ritanya yang diapit itu. Berarti Ritanya di sini. Oke. Jadi Dani, Budi, Rita, Andi, Maya, Susi, Heru. Nah, berarti di sini otomatis yang belum kebagian adalah Abi. Nah, berarti Abinya di sini. Oke. Kita cari ya. Di manakah Abi? Di depan Heru. Apakah Abi di depan Heru? Sedangkan Heru di sini, depannya Susi. Oke, ini salah. Di samping Maya. Maya di sampingnya adalah Dani. Oke, salah. Persis di samping Andi. Andi, sedangkan Andi adalah sampingnya Heru. Di belakang Susi. Di belakang Susi Heru juga. Persis di samping Budi. Oke, ini jawabannya ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang persis di samping Budi. Nah, jadi cara jawab soal analitis itu setelah kita baca pertanyaannya, kita baca narasinya sambil kita ilustrasikan ya. Kita ilustrasikan apa yang diminta. Kita langsung coret-coret ya. Jadi kita langsung bisa melihat mengeliminasi nantinya jawaban dengan mudah kalau metode seperti ini. Jadi kalau kita tidak langsung ilustrasikan, maka teman-teman akan bingung sendiri. Karena soal analitis, analogi, silogisme, soal yang banyak menguras otak biasanya ya. Oke, jadi ini ya urutannya Maya, Dani, Abi, Budi, Susi, Rita, Heru dan Andi. Saya aja hampir kegocek di sini tadi ya. Rita yang merupakan sahabat Susi
meminta duduk di sebelah Susi dan diapit oleh Budi dan Andi. Yang diapit ini bukan Susi, tapi Ritanya. Saya aja hampir kegocek, tapi untung ya, namanya kalau kita kasih materi itu ya kita udah pelajari terlebih dahulu ya. Jadi walaupun sudah saya pelajari, yang namanya soal analitis ini bisa membuat kita kebingungan kalau kita tidak fokus dan tidak langsung mengilustrasikan. Lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, terdapat 5 orang siswa yang selesai mengerjakan soal ujian. Oke, analitis lagi ya. Saya baca dulu nih soalnya. Dari kelima siswa tersebut siapa yang memiliki nilai paling rendah? Nah, berarti ini nilai paling rendah ya. Oke, berarti ada nilai paling tinggi, ada nilai paling rendah. Berarti tentang urutan nilai. Terdapat 5 orang siswa yang selesai mengerjakan soal ujian dengan nilai akhir yang bervariasi. Yuni mendapatkan nilai lebih tinggi daripada Budi dan nilai yang lebih rendah dari Ayu. Nilai yang lebih rendah dari Ayu ini bukan Budi ya, tapi Yuni. Oke. Dani mendapatkan nilai lebih rendah daripada Yuni, tapi lebih tinggi daripada Budi. Sementara itu Maya memiliki nilai lebih tinggi daripada Budi dan Dani. Dari kelima siswa tersebut siapa yang memiliki nilai paling rendah? Oke. Apakah Budi, Dani, Yuni, Maya, dan Ayu? Nah, ini saya buat PR untuk teman-teman semuanya. Silakan bahas di kolom komentar. Berikan alasannya ya, kalau bisa dijabarkan ya, nilai tertinggi siapa, nilai paling rendah siapa, dan urutan berikutnya siapa. Silakan kalian jawab dan bahas bersama-sama di kolom komentar, dan akan saya jawab PR ini di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih yang teman-teman yang sudah menonton. Silakan kalian bisa lihat materi dan video lainnya ya di sini di YouTube saya banyak, dan bagi yang berminat bimbel, kelas masih dibuka sebelum persiapan SKDCAT. Kemudian kalian bisa juga daftar tryout, karena semakin banyak tryout, semakin banyak soal yang kalian dapatkan, semakin tentunya kalian siap untuk menjawab soal SKDCAT. Dengan banyak berlatih, dengan banyak kita ikut tryout, maka soal-soal ataupun metode-metode model soal yang baru itu tentu banyak juga kita dapatkan ya. Terima kasih teman-teman, selamat belajar dan semoga teman-teman lulus tes SKDCAT. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.